pada kesempatan mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan. Penulis mengatakan salatu bi ahadil umuri al-atiyah wa 'amdan li ijma'il ulama'i ala man anna 'alaihi al-i'adah. Thaniyan rawahu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu salah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa wa qumu lillahi qanitin. Anil kalam rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa kadzalika lil عامدا وهو لا يريد إصلاح. ثالثا العمل الكثير عمدا إلى المصلي أنه ليس في صلاة. بدون عذر كالصلاة بغير طهارة. ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خامسا الضحك في الصلاة وذلك للإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Poin ke-13 yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat seseorang batal dengan melakukan salah satu hal-hal berikut ini. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Barang siapa makan dan minum ketika sholat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Poin kedua, berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada mulanya kami bercakap-cakap di dalam sholat. Seseorang biasa berbicara dengan teman di sampingnya ketika sholat, sampai akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah ayat 238, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sejak itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang bicara ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berdasarkan ijma' ulama bahwa barang siapa berbicara dalam sholat dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat, maka sholatnya batal. Ketiga, banyak bergerak dengan sengaja. Kriteria banyak bergerak adalah sampai orang lain menyangka bahwa ia tidak sedang melakukan sholat. Keempat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, seperti sholat tanpa bersuci dari hadas terlebih dahulu atau sholat tanpa menghadap kiblat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang Arab Badui yang tidak benar gerakan sholatnya, beliau mengatakan, kembalilah dan ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kelima, tertawa dalam sholat. Berdasarkan ijma' ulama bahwa tertawa membatalkan sholat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Penulis mengatakan yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Berdasarkan ijma' ulama bahwa barang siapa makan dan minum ketika sholat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang makan dan minum di dalam sholatnya,
dengan sengaja. Sengaja itu berarti dia mengerjakannya secara pilihan dia, bukan dipaksa. Mengerjakannya secara pilihan dia, bukan dipaksa. Bukan juga karena lupa, bukan juga karena tidak tahu, tetapi dia sengaja, maka batal sholatnya. Dalilnya adalah ijma. Ijma pengertiannya adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masaili ad-din. Kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari umat ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama. Dan yang menukilkan ijma' di antaranya adalah Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnul Munzir, beliau adalah seorang ulama ahli hadis, ahli ijtihad. Kunyahnya Abu Bakar, namanya Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir An-Naisaburi. Beliau wafat pada tahun 318 atau 319 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-8, abad ke-4 Hijriah. Dan beliau termasuk dari ulama Islam dalam masalah fikih dan hadis. Dan buku beliau atau kitab beliau yang sangat terkenal di antaranya adalah Al-Ijma'. Di antaranya adalah Al-Ijma'. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u ala anna al-musalliya mamnu'ul akli wa syurb. Dan para ulama bersepakat bahwa orang yang sholat dilarang makan dan minum. Wa ajma'u ala anna man akala wa shariba fi salatihi al-fard 'amidan anna 'alaihi al-i'adah. Dan para ulama juga bersepakat bahwa siapa yang makan dan minum pada atau di dalam sholatnya yang wajib secara sengaja, maka wajib atasnya mengulang sholat tersebut. Ini salah satu yang menukil ijma'. Kemudian yang menukil ijma' yang lain adalah Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu Hazm seorang ulama yang juga sering menukilkan ijma'. Nama beliau adalah, kunyahnya dulu, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi, dari negeri Andalus, Spanyol. Al-Qurtubi, dari Cordoba, yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hazm, wafat pada tahun 456 Hijriah. Berarti beliau ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Dan salah satu kitab beliau yang berkaitan dengan ijma', Maratibul Ijma'. Maratib al-Ijma'. Beliau berkata, wattafaqu ala anna al-akla wal qahqahata wal 'amal at-tawila bima lam yu'mar bihi fiha yunqudha idza kana ta'ammada dzalika kullahu wa huwa dzakirun li'annahu fi salatin. Para ulama bersepakat bahwa makan, tertawa terbahak-bahak, bergerak dalam waktu yang lama dengan pergerakan yang tidak diperintahkan dengannya di dalam sholat, maka itu semua membatalkan sholat jika dilakukan itu semua dengan sengaja dan dalam keadaan dia mengingat hal tersebut, bukan lupa di dalam sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Abdul Barr
rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah juga. Nama beliau adalah Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Qurtubi. Beliau juga berasal dari Cordoba dan lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Abdul Bar. Ulama Islam yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau bermadhab Maliki dan kitab beliau yang terkenal diantaranya At-Tamhid lima fil Muwatta' minal ma'ani wal asanid. Tamhid ini bagaikan syarah dari kitab Al-Muwatta'. Kitab Al-Muwatta' adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik ibni Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna al-amal al-kathira fi as-salati yufsiduha. Dan para ulama bersepakat bahwa bergerak yang banyak di dalam sholat mengurusak sholat tersebut. Nanti saya akan jelaskan apa itu maksud dari bergerak yang banyak. Wa anna qalilal akli wasyurbi wal kalami 'amdan fiha li ghairi salahiha yufsiduha. Dan bahwa para ulama juga bersepakat sedikit dari makan, minum, berbicara dengan sengaja di dalam sholat bukan karena maslahat sholat, maka ini termasuk daripada merusak sholat. Baik, sekarang permasalahan fikih turunan dari ini. Hukum orang yang sholat, makan dan minum di dalam sholatnya dalam keadaan lupa atau dalam keadaan jahil, tidak tahu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama, dan ini pendapat yang kita ambil, bahwa barang siapa yang makan, minum di dalam sholat wajib atau sholat sunnah dengan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka kalau sedikit tidak membatalkan sholat. Misalkan ada sesuatu yang nempel di mulut, kemudian tidak sengaja dia lupa, tertelan, padahal dia sedang sholat, maka tidak mengapa. Jika banyak, maka batal sholat. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 5. Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa atas kalian untuk sesuatu yang kalian tidak sengaja, untuk kalian yang keliru di dalamnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang sengaja qalbu kalian mengerjakannya, itulah yang ada dosa di dalam. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dalam beribadah. Seseorang mendapatkan apa yang dilakukan dari pahala dan mendapatkan dosa jika melakukan dosa. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami tidak tahu. Nah, ini dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 282 86. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sisi pendalilan dari ayat ini, Allah tidak menulis orang yang lupa atau orang yang tidak tahu. Orang yang lupa ataupun orang yang tidak tahu. Baik, itu dalil dari Al-Quran. Dalil bisa diambilkan juga dari analogi, qiyas. Dikiaskan dengan pembicaraan. Dikiaskan dengan pembicaraan. Ya. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau sholat asar, dan sholat asarnya 2 rakaat.
Setelah sholat asar 2 rakaat, beliau salam. Kemudian beliau pergi ke sebuah tiang di masjid. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau di tiang tersebut. Makmum yang ada di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tapi keduanya tidak berani ngomong kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang pun keluar masjid. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada seorang yang bernama Dzul Yadain. Orang yang sering dipanggil dengan Dzul Yadain. Orang yang suka membantu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, aku sholatis sholat. Apakah sholat sudah dipendekkan? Sholat asarnya jadi 2 rakaat kah, wahai Rasulullah? Kemudian anasita am qasurat? Apakah engkau lupa atau memang dipendekkan? Kata Rasulullah SAW, lam ansa walam taqsur. Aku tidak lupa, sholatnya juga tidak dipendekkan. Kemudian Dzul Yadain mengatakan, bala qad nasita. Yang benar engkau sudah lupa, wahai Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, lalu beliau salam, lalu beliau bertakbir, lalu beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Sisi pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan makan dan minum dalam sholat kalau sedikit tidak mengapa adalah Rasulullah SAW berbicara. Sholatnya belum selesai, masih sisa 2 rakaat. Berbicara dengan Dzul Yadain. Kemudian setelah itu beliau menyambung sholatnya setelah berbicara. Nah, ini menunjukkan bahwa makan dan minum yang sedikit dikiaskan, dianalogikan dengan berbicara tadi. Paham ya? Cara pendalilan qiyas begitu. Makan dan minum yang sedikit tidak membatalkan sholat, dianalogikan dengan apa tadi? Berbicara yang sedikit. Yang mana terjadi pembicaraan antara Rasulullah SAW dengan Dzul Yadain. Bahwa engkau lupa mungkin, wahai Rasulullah. Tidak, saya tidak lupa, sholatnya juga tidak dikosor. Kemudian kata Dzul Yadain, iya engkau lupa. Akhirnya beliau pun sholat. Ini menunjukkan bahwa beliau menambah sholatnya. Ini menunjukkan bahwa berbicara sedikit tidak mengapa. Nah, berbicara sedikit tidak mengapa. Ini juga berarti dianalogikan dengan makan dan minum yang sedikit, yang kelupaan. Maka ini juga tidak mengapa. Paham ya? Jadi sisi pendalilannya seperti itu. Intinya, pendapat yang kita kuatkan, kalau orang makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak tahu, kalau itu sedikit, ya maka dimaafkan. Kalau banyak, batal sholatnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, sebelum selanjutnya saya lihat dulu. Nah, cukup itu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna natakallamu fis salat, yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambi fis salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalami." Rawahu al-Bukhari, Muslim. Pada mulanya kami bercakap-cakap di dalam sholat. Seseorang biasa berbicara dengan temannya di sampingnya ketika sholat. Ini menarik ini kalau terjadi zaman sekarang. Tadi pagi main padel kan? Menarik ya. Sampai akhirnya turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat surah Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Sejak itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara ketika sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga berdasarkan ijma ulama bahwa barang siapa berbicara dalam sholat dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat, maka sholatnya batal. Baik, kita kupas pembahasan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang berbicara di dalam sholat dalam keadaan dia mengetahui keharaman
berbicara di dalam sholat. Satu. Dan dia sengaja berbicara di dalam sholat bukan karena maslahat sholat. Maslahat sholat itu seperti zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Itu namanya maslahat sholat. Atau bukan karena ingin menolong seorang muslim. Ingin menolong seorang muslim yang sedang dalam keadaan terancam nyawanya. Maka pada saat itu dia berhak untuk berbicara. Atau hal lain yang mewajibkan berbicara. Maka kalau bukan karena itu semua, berarti jika dia berbicara di dalam sholat dengan sengaja dan dia mengetahui hukumnya tanpa ada maslahat sholat, maka batal sholatnya. Batal sholat. Dalilnya yang disebutkan tadi. Kemudian dalil yang lain juga adalah, saya tambahkan dalilnya, hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an." Yang artinya, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Sesungguhnya dia adalah ucapan subhanallah, ucapan Allahu Akbar, ucapan bacaan Al-Quran. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini athar berarti. Ya. Kalau dalam ilmu hadis ini athar atau disebut dengan hadis mauquf. Hadis yang hanya sampai kepada perkataan para sahabat. Dan derajat hadis mauquf lemah. Akan tetapi dia bisa menjadi dalil dan dihukumi sebagai hadis yang marfu' sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW jika dia berkaitan dengan hukum halal dan haram atau tidak ada yang menyelisihi perkataan beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu usallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah fa yaruddu 'alayya." Dahulu aku mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW saat beliau sholat. Lalu kemudian beliau menjawab salam tersebut. Falamma raja'na sallamtu alaihi falam yarudda alayya. Maka ketika kami pulang, mungkin dari safar atau dari perang, maka kemudian aku memberikan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salam. Dan beliau mengatakan, "Inna fis salati la syughlan." Sesungguhnya di dalam sholat terdapat kesibukan dari menjawab salam orang yang di luar sholat. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hal yang membatalkan sholat adalah berbicara di dalam sholat. Bukan karena maslahat sholat, bukan karena ingin menolong seorang muslim dalam pertolongan nyawanya atau hartanya, atau bukan karena hal-hal yang mewajibkan, mengkonsekuensikan untuk berbicara secara darurat. Maka berbicara di dalam sholat batal sholat. Dan juga berdasarkan ijma' sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa ajma'u ala anna man takallama fi salatihi 'amidan wa huwa la yuridu islaha syai'in min amriha anna salatahu fasidah." Para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang berbicara di dalam sholatnya dengan sengaja dan dia tidak menginginkan kebaikan sesuatu dari perkara sholatnya, ya, maka sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Kemudian perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kenapa saya langsung ke Al-Hafidh Ibnu Hajar? Al-Hafidh Ibnu Hajar itu ulama kapan? Ulama Islam abad ke-8 Hijriah atau ke-9 apa? Ke-9 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Makanya saya nukilkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Wa ajma'u ala anna al-kalama fi sholati min 'alimin bitahrim wa 'amidan li ghairi maslahatiha aw inqadhi muslimin mubtilun lah." Para ulama bersepakat bahwa berbicara di dalam sholat dari seorang yang mengetahui hukum haramnya berbicara dalam sholat, dari seorang yang sengaja bukan karena ada maslahat atau bukan karena ingin menolong seseorang muslim, maka berbicara di dalam sholat membatalkan sholat.
Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kenapa saya nukilkan ini? Karena beliau bermadzhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang membatalkan sholat adalah banyak bergerak dengan sengaja. Kriteria banyak bergerak adalah sampai orang lain menyangka bahwa ia tidak sedang melakukan sholat. Banyak bergerak, banyak dikembalikan kepada kebiasaan. Banyak dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi begini, mungkin bisa dikatakan lebih tepatnya adalah pembatal sholat bergerak yang banyak. Nah, sekarang definisi bergerak yang banyak itu apa? Kata-kata banyak, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Yaitu, kalau dilihat orang ini seakan-akan dia tidak sedang sholat. Itu satu. Kata-kata banyak maksudnya dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan maksudnya adalah kalau dilihat maka orang menganggap bahwa dia sedang tidak sholat. Itu satu. Yang kedua, dikerjakan terus-menerus, mutawaliyah, dikerjakan terus-menerus, yang menyebabkan seakan-akan dia seperti tidak sedang sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu gerakannya bukan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat. Gerakannya bukan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat. Yang keempat adalah bukan karena ada keadaan darurat. Bukan karena ada keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa atau harta seseorang di dalam sholat. Karena begini para ikhwan, sebentar. Tadi ada saya kupas beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Al-Khathlan rahimahullah, beliau mengatakan begini, definisi gerakan yang membatalkan sholat adalah para ulama memberikan batasan bahwa gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Satu, berturut-turut. Dua, tidak termasuk dalam jenis gerakan sholat. Tiga, dan tidak didasari oleh kebutuhan. Empat, atau dalam keadaan darurat. Lima. Ini 5 poin. Gerakan yang membatalkan sholat. Saya ulangi ya. Yang banyak. Habis itu apa? Berurut-turut. 2. Tidak termasuk dalam jenis gerakan sholat. 3. Tidak didasari oleh keperluan, hajat. Keadaan hajat. 4. Yang kelima adalah tidak dalam keadaan darurat. Kalau itu terjadi, maka batal sholatnya. Kalau seandainya tidak ada itu semua, maka batal sholat. Baik, sekarang kita bahas satu-satu dari 5 ini. Standar banyak. Banyak ukurannya adalah dikembalikan kepada uruf yang saya katakan tadi. Jika seseorang melihat orang dari jauh, dia seperti mengira orang ini sedang tidak sholat. Ini berarti dia batal sholatnya karena terlalu banyak bergerak. Yang akhirnya orang mengira dia sedang tidak sholat. Itu yang dimaksudkan dikembalikan kepada uruf. Satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Berturut-turut. Nah, gerakan berturut-turut ini maksudnya gerakan yang banyak, namun dilakukan secara berturut-turut.
Kalau dilakukan secara tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalkan orang melangkah dari saf pertama ke saf kedua, karena saf kedua ke saf pertama, ya, karena saf pertama kosong, ya, jangan melangkah dari saf pertama ke saf kedua. Ya, melangkah dari saf kedua ke saf pertama, karena saf pertama kosong. Maka ini kan tidak berturut-turut. Ini tidak batal sholat. Ini pentingnya kata-kata berturut-turut. Kemudian juga tadi dikatakan tidak termasuk dalam jenis gerakan sholat, seperti mengangkat tangan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Ini semua gerakan jenis sholat. Kemudian yang keempat, tidak didasari oleh kebutuhan, karena ada hal-hal yang dibutuhkan, seperti misalkan Nabi Muhammad SAW, beliau menggendong cucunya Umamah saat sholat. Ini diperlukan, ya. Kemudian beliau meletakkannya saat sujud. Ini juga diperlukan. Beliau juga pernah membukakan pintu untuk Aisyah saat sholat. Ini juga diperlukan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ada sebagian yang berpendapat 3 gerakan. Sebagian orang awam menganggap bahwa 3 kali gerakan sudah membatalkan sholat. Karena ini tidak ada dasar. Kalau 3 kali berturut-turut, misalkan gini, saya sedang i'tidal atau sedang bersedekap, kemudian saya gatal 1, 2, 3. Dalam satu gerakan masih begini, maka menurut sebagian orang batal saja. Nah, ini tidak ada dasarnya. Ini tidak ada dasar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kalau dalam kondisi kita, misalkan imam sedang sholat, di belakangnya makmum, mikrofon storing, apa sih namanya? Ya betul, storing. Ya, mendengung. Kemudian imam berusaha memperbaiki mic-nya dan dia di dalam sholat agar tidak menyakiti telinga para jamaahnya. Maka yang seperti ini tergolong yang mana? Kebutuhan. Karena kebutuhan. Ini pada yang dirahmati Allah. Seperti juga ponsel berbunyi. Maka seseorang lupa saat dia mau sholat, saat dia sudah dalam sholat, lupa mematikan ponselnya atau lupa mode silent, ya. Maka ia diperbolehkan untuk mengambil ponselnya dan mematikan ponsel tersebut. Ada lagi hal yang menarik. Di zaman canggih seperti ini, ya, ada pertanyaan sampai kepada Syekh, bolehkah menjawab WhatsApp melalui smartwatch? Boleh. Maka jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Nah, itu semua yang berkaitan dengan kebutuhan, keperluan, hajat. Nah, di sana ada yang berkaitan dengan darurat. Ingat, kata darurat selalu berkaitan dengan nyawa, keselamatan nyawa, keselamatan harta, keselamatan agama, keselamatan kehormatan, dan keselamatan keturunan. Itu berkaitan dengan darurat. Maka gerakan yang sangat banyak sekalipun jikalau dalam keadaan darurat, maka ini tidak mengapa. Contoh, sholat, datang ular. Nah, ini kalau 3 kali nggak mati ularnya gimana? Nah, maka pada saat itu kalau dalam keadaan banyak pun dalam keadaan darurat tidak mengapa. Contoh yang sangat spesifik dan juga disebutkan dalam syariat Islam, sholat khauf, sholat dalam keadaan takut saat berperang. Nah, ini tidak mengapa. Nah, itu batasan banyaknya gerak, ada 5. Apa tadi? Yang pertama, banyak, ya, ini batal sholatnya jika seandainya gerakan banyak tersebut, ya, dilakukan berturut-turut, tidak termasuk dalam jenis gerakan sholat,
kemudian tidak didasari oleh kebutuhan atau hajat atau keperluan, dan tidak dalam keadaan darurat. Nah, itu penjelasannya para ikhwan. Adzan? Oh, sudah adzan. Masya Allah. Baik. Ini yang ingin silahkan adzan dulu. Saya lanjutkan sedikit baru nanti kita paham. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan sampai sekitar 5-7 menit baru kita komat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan bahwa membatalkan sholat diantaranya adalah banyak bergerak dengan sengaja, dan ini berdasarkan ijma juga. Berdasarkan ijma. Di antara yang menukilkan ijma adalah Imam Ibnu Battal. Nama beliau Ibnu Battal Abul Hasan kunyahnya, Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Qurdubi. Dia berasal dari Spanyol juga, Cordoba.
wafat pada tahun 449 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, ini ulama Islam terkenal di zamannya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar sering menukil perkataan beliau di dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Ya, tetapi tidak terkenal ulama-ulama setelahnya. Beliau adalah Imam Ibnu Battal rahimahullah yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, istakhaffa jama'atul ulama al-amal al-yasir fi shalah wa ajma'u ala anna al-katsira minhu la yajuz. Sebagian para ulama menganggap ringan kalau ada perbuatan yang ringan di dalam sholat. Artinya gerakan yang ringan di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dan para ulama bersepakat bahwa gerakan yang banyak di dalam sholat tidak diperbolehkan. Kemudian dinukilkan juga oleh Ibnu Hazm, tadi ulama Islam ke-5 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu anna al-aqla wal qahqahata wal 'amala tawil bima lam yu'maru bihi fiha yanqudhuha idza kana ta'ammada dzalika kullahu wa huwa dzakirun li annahu fi shalah. Para ulama bersepakat bahwa makan, ketawa dengan terbahak-bahak, bergerak dalam waktu yang lama dengan pergerakan yang tidak diperintahkan dengannya di dalam sholat, maka itu pergerakan membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja seluruhnya dalam keadaan dia sedang ingat dia sedang di dalam sholat. Kemudian juga salah satu yang menukilkan ijma' adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kastidbaril qiblah wal amalil yasir. Yang membatalkan sholat juga adalah pergerakan yang banyak, seperti memalingkan diri dari arah kiblat. Memalingkan diri dari arah kiblat. Fa innahu la yajuz bi ghairi udhrin bil ittifaq. Maka ini tidak diperbolehkan tanpa ada uzur. Seperti sholat dalam perang, itu ada uzur berarti. Maka tanpa ada uzur ini tidak diperbolehkan dengan sepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, seperti sholat tanpa bersuci dari hadas terlebih dahulu, atau sholat tanpa menghadap kiblat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang Arab Badui yang tidak benar gerakan sholatnya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kita lanjutkan pembatal keislaman yang keempat atau pembatal sholat. Pembatal keislaman akidah. Pembatal sholat yang keempat adalah meninggalkan salah satu rukun. Meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun di dalam sholat adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dia membatalkan sholat. Dan rukun sholat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian yang kedua membaca surah Al-Fatihah, kemudian yang ketiga ruku, kemudian yang keempat i'tidal, yang kelima sujud, yang keenam duduk di antara dua sujud, kemudian yang ketujuh adalah membaca tasyahud al-awwal, kemudian yang kedelapan membaca
sholawat ada khilaf di antara para ulama. Kemudian yang ke-9 adalah mengucapkan salam. Ini apabila ditinggalkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Apabila ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Termasuk rukun adalah tumakninah. Kemudian tumakninah termasuk daripada rukun sholat. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW ketika ada orang yang sholat, kemudian beliau perintahkan irja' fasalli, kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Salah satu sebab orang ini 3 kali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang sholatnya adalah karena dia meninggalkan tumakninah, dan tumakninah adalah bagian dari rukun sholat. Atau meninggalkan syarat sholat. Bedanya rukun dengan syarat, sebenarnya akibatnya sama, yaitu membatalkan sholat. Tetapi kalau syarat sholat adalah hal yang di luar sholat, seperti ada yang mengatakan niat, dia termasuk dari syarat sholat. Ada yang mengatakan dia rukun sholat. Dan seperti berwudu adalah syarat sahnya sholat. Maka kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja syarat sahnya sholat, yaitu berwudu, maka ini membatalkan sholat. Ya, ini membatalkan sholat. Seperti sholat tanpa bersuci dari hadas terlebih dahulu, atau sholat tanpa menghadap kiblat. Ini termasuk daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadas, maka barang siapa yang berhadas di dalam sholatnya secara sengaja, maka batal sholatnya. Seperti misalkan dia kentut di dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Dia kencing, buang air besar di dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima salat apapun tanpa bersuci. Dan ini juga berdasarkan ijma'. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijri. Beliau berkata, "Idza ahdatsa al-musalli fi salatihi bi ikhtiyarihi batalat salatuhu bil ijma'." Jika seorang yang sholat berhadas di dalam sholatnya dengan sengaja kentut, sengaja buang air kecil, sengaja buang air besar, berhadas dalam sholatnya dengan sengaja, maka batal sholatnya dengan ijma'. Ini para ikhwan dan akhwat. Baik. Kemudian ada permasalahan yang berkaitan dengan hal ini. Kalau seandainya ada orang masuk dalam sholat dan dia sebelumnya dalam keadaan berhadas belum suci, lalu dia masuk dalam sholat, maka batal juga sholatnya. Artinya dia baru ingat ketika rakaat pertama atau rakaat kedua bahwa dia belum berwudu, atau dia batal belum berwudu, pada saat itu batal sholatnya. Ya, batal sholat. Nah, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan atau sholat tanpa menghadap kiblat. Sholat tanpa menghadap kiblat ini termasuk daripada pembatal sholat. Ya, karena berdasarkan ijma', Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, ittafaqu ala anna man tahawwala 'anil qiblah 'amdan li ghairi qital aw li ghairi ghusl hadatha ghalibin aw bi nisyanil wudu' lahu aw li ghairi ghusl ra'afin aw li ghairi ma turida 'ala al-mar'i min amrin bil ma'ruf aw islahin bainan nas aw idfa'i narin aw imsaki syai'in fa'itin min malihi aw li ghairi iqra'
aw li ghairi ikrahin fa inna salatahu fasid. Ibnu Hazm berkata, para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang berpaling dari kiblat dengan sengaja, bukan karena sedang berperang, bukan karena sedang membasuh hadas yang ada pada dirinya, atau bukan karena lupa berwudu untuknya, atau bukan karena membasuh hingusnya, atau bukan karena sesuatu yang diwajibkan atasnya, baik berupa pemerintah kepada yang ma'ruf, atau melakukan perbaikan di antara manusia, atau memadamkan api, atau memegang sesuatu agar tidak hilang hartanya, atau bukan karena paksaan, maka ini sholatnya rusak. Orang yang seperti ini sholatnya rusak. Kalau seandainya dia berpindah kiblat bukan karena tadi, dia sengaja, maka sholatnya rusak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang saya tambahkan kita itu dulu. Kemudian, nah itu tadi adalah pembatal sholat yang keempat. Pembatal sholat yang kelima, tertawa di dalam sholat. Berdasarkan ijma' ulama bahwa tertawa di dalam sholat membatalkan sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara yang menunjukkan ijma' adalah Ibnu Munzir, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ijma', beliau mengatakan wa ajma'u ala anna dhahika yufsidu shalah. Para ulama bersepakat bahwa tertawa membatalkan sholat. Tertawa membatalkan sholat. Nah, saya tambahkan dari apa yang sudah disebutkan, yaitu di antara yang membatalkan sholat juga adalah berjalan di dalam sholat. Berjalan di dalam sholat dengan jalan yang banyak. Nah, jalan yang banyak. Dan banyak tadi seperti yang sudah kita ungkap, bahwa banyak dikembalikan kepada uruf. Dan uruf kebiasaan adalah seakan-akan kita mengira bahwa dia sedang tidak sholat. Nah, ini batal sholatnya. Berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma', dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Battal, ulama Islam abad keempat Hijriah tadi. Beliau berkata dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari, li ijma'ihim anna al-masya fi sholati la yajuz. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa berjalan di dalam sholat tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga makan dan minum sudah. Nah, itu saja beberapa hal yang membatalkan sholat. Ya. Jadi kita ulang, makan dan minum, kemudian berbicara dengan sengaja, banyak gerak, meninggalkan salah satu rukun atau syarat, kemudian tertawa di dalam sholat. Tambahannya yaitu yang sudah kita sebutkan tadi, berhadas di dalam sholatnya, ini juga batal sholatnya. Kemudian membelakangi kiblat, ini juga batal sholatnya. Kemudian tertawa sudah tadi. Kemudian berjalan di dalam sholat, berjalan di dalam sholat. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada lagi tambahan, tersingkapnya aurat, terbukanya aurat dengan sengaja. Karena termasuk daripada syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Termasuk daripada syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan seluruh tubuhnya wajib tertutup kecuali wajah, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Termasuk di dalamnya yang wajib tertutup adalah kaki. Maka tidak boleh kaki terbuka dengan sengaja. Tidak boleh kaki terbuka dengan sengaja. Nah,
Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. 9 dari pembatal sholat. Alhamdulillah, kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang masuk ke dalam waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Dan subhanallah sudah banyak tentang perkara sholat yang kita bahas, hampir selesai di dalam buku kita, hampir selesai perkara sholat, ya, yaitu poin yang ke-14, waktu-waktu terlarang tentang sholat. Kemudian poin yang ke-15, sifat sholat secara global, tata cara pelaksanaan sholat secara global. Habis itu selesai. Nanti sekitar 2 pertemuan lagi kita selesai tentang perihal sholat, baru masuk kepada zakat. Maka saya sangat berharap agar para jemaah sekalian yang terutama yang rutin dan kajiannya dari awal jangan sampai absen, karena rugi kalau seandainya absen, akan terputus-putus ilmunya. Wallahu. Dan termasuk tanda kesungguhan dalam menimba ilmu agama adalah senantiasa istiqamah. Nah, kemudian mohon dijelaskan Ustaz mengenai aurat dagu wanita. Begini, wajah bagi perempuan itu adalah boleh terbuka saat sholat, dan termasuk daripada wajah adalah bagian depan dari dagu. Adapun bagian bawah dari dagu ke dalam, maka ini termasuk aurat perempuan. Ini termasuk daripada aurat perempuan. Dan wajah itu adalah yang kita menatap di hadapan kita. Alladzi wajhu bihi al-mar'u. Yang kita menatap seseorang, maka itulah wajah. Wallahu a'lam. 2. Hukum safar wanita tanpa mahram jika terpenuhi syarat-syarat yang membolehkan, seperti aman dan dengan wanita terpercaya. Apakah benar dibolehkan? Maka jawabannya tidak benar. Yang memperbolehkan itu sangat terbatas dalam safar haji wajib atau umrah wajibah saja. Adapun safar-safar biasa, maka tidak diperbolehkan untuk bersafar tanpa mahram meskipun ada keadaan aman dan wanita yang terpercaya. Dan aman ini relatif, aman ini relatif, dan ini salah satu dalil yang agak rancu di dalam pendapat yang membolehkan bahwa syarat aman bagi perempuan, dengan aman tersebut dia boleh bersafar tanpa mahram. Karena aman ini relatif. Oke, dia mengantar istrinya ke bandara, atau mengantar istrinya ke stasiun, atau mengantar istrinya ke terminal, apalagi terminal dan stasiun. Kemudian di perjalanan tidak ada yang menemaninya. Meskipun nanti di bandara atau di stasiun yang tempat tujuan atau terminal sudah ada mahramnya. Yang di dalam perjalanan ini kan tidak ada jaminan aman. Mungkin pesawatnya na'udzubillah jatuh, pesawatnya tidak jadi landing, pesawatnya tidak bisa landing, tidak bisa take off, sedangkan suaminya sudah safar kemana, ya, ke istri yang keduanya, ya. Kemudian juga misalkan dia di dalam safar, baik itu keretanya ataupun apa saja dari transportasi, intinya aman itu belum pasti. Aman itu belum pasti. Kemudian yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa para ulama di antara sebagian dari ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan itu hanya dalam keadaan kasus tertentu, yaitu umrah yang wajib atau haji yang wajib. Selainnya tidak. Itu sependek pengetahuan saya. Kalau seandainya salah saya dalam mazhab Syafi'i, maka mungkin diberitahu. Sependek pengetahuan saya seperti itu. Tidak ada yang membolehkan dari para ulama, kecuali sebagian ulama yang membolehkan dalam haji yang wajib dan umrah yang wajib saja. Artinya safar-safar lain tidak dibolehkan. Karena hadisnya jelas. La tusafir mar'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata yawmin wa laylah illa wa ma'ahli mahram. Tidak bersafar seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir
bersafar selama 1 hari 1 malam kecuali bersamanya mahramnya. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat memakai jam tangan atau harus dilepas? Jawabannya boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jawabannya boleh. Para ikhwan dirahmati, memakai jam tangan. Kemudian juga kalau meletakkan suatu barang, karena kata-kata dilepas saya jadi ingat kata-kata suatu barang. Kalau seandainya dia dilepas atau meletakkan suatu barang, maka letakkanlah tepat di depan dia. Jangan di belakang, mengganggu orang sholat yang di belakang dia. Atau jangan di samping. Atau jangan di depan banget, tetapi di depan. Di antara paha dia atau di depan paha dia sedikit ketika dia duduk di antara dua sujud. Itu yang lebih nyunnah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Salat jamaah wanita apakah pakai iqamah? Jawabannya iya. Ya. Tidak mengapa, bukan wajib. Tidak mengapa dia memakai iqamah. Tetapi tidak ada keperluan untuk dia mengumandangkan adzan. Wallahu. Nah, ada yang lain? Dari kanan saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Di sini bertanya, ketika kasusnya kita telah jamaah, kemudian kita sholat munfarid, terus tiba-tiba ada orang membuat jamaah, apakah kita lanjutkan sholat munfarid apa boleh dibatalkan? Bagus pertanyaannya. Sholat jamaah sudah selesai, akhirnya beliau sholat sendirian. Lalu ternyata ada jamaah kedua. Mungkin ada rombongan, jamaah kedua. Sedangkan yang ini sholat sendirian bagaimana? Maka jawabannya adalah Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kemudian juga berdasarkan qiyas dengan haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah. Sempurnakan. Kalau sudah masuk ke dalam sebuah amal ibadah, tidak ada yang membatalkannya kecuali uzur syar'i atau kecuali pembatal syar'i. Maka seseorang tidak membatalkannya. Kalau sudah bertakbiratul ihram, dia tidak membatalkan. Ya, dia selesaikan. Dan dia ma'dzur akan hal tersebut. Kemudian saya perlebar pertanyaannya, bolehkah jamaah yang kedua? Jawabannya boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang yang terlambat sholat untuk menemani. Jadi kata beliau, siapa yang ingin menemani orang tersebut untuk sholat. Intinya, bahkan yang kalau seandainya ada orang yang terlambat sholat, jamaah sudah selesai, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan yang sudah sholat untuk menemani orang tersebut agar dapat pahala sholat berjamaah. Agar dapat pahala sholat berjamaah. Nah, di sini timbul pertanyaan, wah kalau begitu jamaah kedua aja Ustaz. Paham maksud saya? Jawabannya tentunya beda. Orang yang jamaah tepat pada waktunya dengan jamaah kedua, jamaah ketiga, dan jamaah. Saya perlebar lagi masalahnya, bolehkah orang yang masbuk dijadikan imam? Maka sebagian ulama, komentator di antaranya Profesor Dr. Sa'ad Khatslan hafizahullah mengatakan boleh berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Bahwa seorang yang sholat sendirian, kemudian seorang yang sholat masbuk, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, lalu dijadikan imam. Maka boleh nggak ini? Jawabannya adalah boleh. Berdasarkan keumuman hadis tadi. Ada orang yang terlambat sholat, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagian yang sudah sholat untuk menemani dia sholat agar sholat mendapatkan sholat berjamaah. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang seperti itu belum ada tuntunannya, tetapi kita tidak bisa mengingkari. Belum ada tuntunan. Artinya si masbuk dijadikan imam,
Nanti datang lagi yang baru, masbuk yang lain jadikan imam lagi. Terus seperti itu. Maka ini belum ada syariat. Atau belum ada tuntunannya. Allah. Bagaimana jika ada seorang sholat salah menghadap kiblat karena ketidaktahuan? Apakah sholatnya diulangi? Ini ada rinciannya. Apabila dia sudah berusaha mencari arah kiblat dan ternyata setelah usahanya salah juga, maka pada saat itu dia ma'dzur. Dia termasuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru, karena dia sudah berusaha. Tapi kalau seandainya dia melalaikan, dia asal saja, kayaknya di sana deh, kayaknya. Misalkan saya menginap di hotel mana gitu ya. Kemudian saya ingat kiblat Masjid Baitul Salam. Kira-kira nih sepertinya searah. Ya. Padahal dia nggak tahu naik lift sana, naik ini. Ya. Searahnya begini deh. Dan dia nggak nanya, maka pada saat itu dia wajib diulang sholatnya. Karena salah satu dari syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tentang bersih di tengah sholat, apakah boleh mengucapkan alhamdulillah? Saya ingin menjawabnya. Yang kedua, seorang yang masuk apabila selesai jamaah depan selesai semuanya, terus dia mencari cara dari sutra yang agak jauh itu apa? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Seorang yang bersin, maka bolehkah dia mengucapkan alhamdulillah? Ya, maka jawabannya adalah boleh bagi yang bersin. Karena alhamdulillah termasuk dari bacaan. Berdasarkan keumuman hadis, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa qiraatul Quran wa takbir. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ucapan dari perkataan manusia. Tetapi salat di dalamnya tasbih subhanallah, kemudian takbir alhamdulillah, kemudian qiraatul Quran ataupun bacaan Al-Quran. Intinya zikir dan bacaan Al-Quran. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau dia bersin kemudian dia mengucap alhamdulillah, tentunya tidak keras-keras alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah. Nah, enggak juga. Tapi dia secukupnya membacanya, maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ini boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah menjawabnya. Kenapa? Karena berarti sedang berbicara. Dan yang tidak boleh juga adalah menjawab orang yang menjawabnya. Karena sedang ngobrol berarti. Kan saya bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan itu menjawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Ini kan mendoakan berarti. Dan saya jawab yahdikumullah ya. Nah, ini berarti ini ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bolehkah kita jalan untuk mencari sutroh saat kita masbuk? Maka jawabannya boleh jika tidak terlalu jauh. Karena tadi syaratnya bergerak, tidak terlalu banyak, tidak berurutan, dan itu memang gerakan sholat, kemudian ada hajat keperluan, dan yang kelima darurat. Nah, pada saat itu masuk yang mana nih? Bergerak menuju tempat, menuju sutra, masuk dalam keadaan hajat keperluan. Dan al-hajatu tuqaddaru biqadariha. Para ulama mengatakan hajat itu ditakar dengan keperluannya. Kalau di luar keperluan tidak. Sudah, misalkan sutranya di sini dinding, kemudian ente sab 10 jalan. Misalnya ada yang salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena sudah dianggap tidak sholat, maka lebih baik dia tetap di tempatnya. Baik, saya perlebar permasalahannya. Apa hukum sholat menghadap sutra? Khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutra.
Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra. Janganlah kecuali, menunjukkan kepada penekanan. Ya. Penekan. Maka sebagian ulama mewajibkan. Sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, ada yang mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah. Karena di dalamnya ada perintah dari Rasulullah SAW, tapi tidak sampai kepada wajib. Wallah. Nah, ini mengurangi tekad kita untuk mengejar apa? Sutra. Artinya di situ ada khilaf. Kalau ada khilaf ya agak ringan permasalahan. Karena sebagian ada orang-orang misalkan 1, 2, 3, 4. Ini kan agak maju gimana, terlalu nanggung gitu. Akhirnya dia perlebar langkahnya. Terlalu berlebihan. Ya, wallah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya, ketika kita sholat tiba-tiba orang tua kita memanggil orang yang kita sholat. Bismillah, alhamdulillah. Jawabannya adalah boleh dengan memberi isyarat. Isyaratnya macam-macam. Misalkan memperkuat takbir, ya. Ataupun juga memberikan ketukan dalam sholat misalkan, ya. Isyaratnya memberi isyarat, diperbolehkan. Adapun menjawab dan membatalkan tidak, seperti yang sudah saya ucapkan. Cuma saya perlebar permasalahannya. Apabila orang tua kita memanggil kita sebelum kita sholat, mau kita untuk mengerjakan sholat, baru mau. Maka jika itu adalah bukan sholat wajib, itu sholat sunnah, maka penuhilah panggilan orang tua. Karena memenuhi panggilan orang tua, berbakti pada orang tua, wajib hukumnya. Dan mengerjakan sholat sunnah, hukumnya adalah sunnah. Ingat kisah Juraij, disebutkan oleh Sahih Bukhari, bahwa bayi yang berbicara di dalam keadaan masih dalam buayan, masih bayi, di antaranya Nabi Isa. Ketika Maryam alaihissalam ditanya oleh orang Yahudi, ini bayi siapa? Fa asyarat ilaih. Maka Nabi Maryam alaihissalam cuma memberikan isyarat, inni nazartu al-yawm alla ukallima al-yawma insi. Aku bernazar untuk tidak membicarai seorang pun dari manusia hari ini. Maka beliau cuma membicarakan. Akhirnya Nabi Isa berbicara, inni Abdullah. Faqala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakat dan seterusnya. Aku adalah Abdullah, hamba Allah. Aku dijadikan seorang nabi, aku dijadikan seorang berbakti pada orang tua, aku dijadikan sebagai seorang yang penuh dengan berkah dan seterusnya. Bayi yang kedua yang berbicara adalah bayinya Juraij. Juraij ini ahli ibadah. Ahli ibadah sampai saking dia semangatnya beribadah di dalam sebuah mihrab, ketika ibunya memanggil, dia selalu berbicara dalam qalbunya, ibuku atau sholatku, ibuku atau sholat. Kemudian dia sholat. Lebih mendahulukan sholatnya daripada ibunya. Akhirnya ibunya kesal dan berdoa. Maka hati-hati. Jangan sampai kita sebagai orang tua, kalau punya anak, lisan kita lancang dalam tanda kutip terhadap anak kita. Doakan yang baik-baik saja. Meskipun dia sangat mengesalkan kita. Misalkan Allah mahdihi, ya Allah beri petunjuk. Allah marhamhu, ya Allah berikan rahmatnya. Meskipun kita sedang marah-marah. Ya. Maka sang ibu berdoa, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mu'misa. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wanita-wanita tukang zina. Artinya, ibunya kesal karena ibu yang salihah memanggil tidak dipenuhi panggilannya. Sudah saya doakan saja agar tidak melihat, jangan mati sampai melihat wajah perempuan-perempuan yang tidak saleh, yang ahli zina. Dan dikabulkan oleh Allah doanya. Jadi orang-orang di kampung membicarakan tentang ibadah Juraij, ahli ibadah. Sampai ibunya pun tidak dia gubris. Kemudian mereka mengatakan tidak ada yang bisa mengganggu Juraij. Kemudian seorang perempuan tukang zina mengatakan saya bisa ganggu Juraij. Kemudian dia datang ke tempat ibadahnya Juraij. Kemudian seperti bagaimana yang sudah kita kira bahwa jangankan perempuan ini, ibunya saja dia tolak, apalagi perempuan ini.
Tetapi yang terjadi adalah perempuan ini kemudian keluar setelah mengganggu Juraij, tidak berhasil, dia keluar berzina dengan penggembala kambing. Hamil, kemudian melahirkan. Orang-orang kampung kan mengetahui perempuan ini mendatangi tempat ibadahnya Juraij dan mengira bahwa Juraij lah yang menghamili wanita perempuan tersebut. Kemudian ketika dibawakan bayi di hadapannya, maka Juraij mengatakan, tunggu, saya ingin sholat 2 rakaat. Kemudian dibicarai oleh Juraij, siapa bapak? Kemudian sang bayi yang masih dalam buayan ini mengatakan, ra'il ghanam, yaitu penggembala kambing. Tetapi bagaimanapun akhirnya doanya sang ibu dikabulkan oleh Allah. Maka ini pelajaran bagi kita para orang tua, doakan yang baik-baik. Dan kan ada hadis Rasul SAW, la tad'u ala amwalikum wala auladikum wala anfusikum syai'an. Jangan kalian doakan keburukan atas harta kalian, atas diri kalian, atas anak-anak kalian. Sekesal-kesalnya kita jangan doakan keburukan. Ya. Doakanlah kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Ada kisah menarik, saya dapat kisah ini dari Syekh Abdul Razak. Suatu saat seorang askar yang berjaga di Ka'bah, anggap ini Ka'bah, ini rukun Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Biasanya kan ada seorang polisi di situ. Maka seorang polisi yang nunggu, dia mendengar ada orang yang berdoa di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Bukan di bawah pintu, tetapi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan itu sekitar 1,5 meter jauh. Berdoa di situ, berdoa, ya Allah, kata dia, semua orang Engkau berikan anak, berikanlah aku anak. Doanya begitu sampai nangis-nangis. Kemudian setelah itu dia selesai berdoa. Sang polisi ini sampai melihat siapa yang berdoa. Saking terenyuhnya dia berdoa. Kemudian hari berganti hari, bulan, tahun berganti tahun. Setelah itu sekitar 10 tahun. 10 tahun atau lebih. Si polisi bekerja di tempat yang sama. Kemudian dia mendengar suara yang sama. Tapi doanya sudah beda. Ya Allah, hancurkan anak tersebut. Karena dia sudah durhaka kepada. Doa terseduh-seduh menangis-nangis. Kemudian sang polisi ini tidak sabar, dia turun, dia tarik orang tua tersebut. Kemudian dia katakan, saya tidak tahu permasalahan kau apa. Tapi engkau melakukan kesalahan 2 kali terhadap anakmu. Yang pertama, engkau berdoa kepada Allah agar minta anak saja. Tidak diminta anak yang saleh. Yang kedua, engkau berdoa keburukan atas anakmu. Itu kesalahanmu 2 kali. Sekarang kembali ke tempat sini. Berdoa yang baik-baik untuk anak. Berdoalah dia kembali. Setelah dinasihati oleh polisi. Polisi Masjidil Haram soleh-soleh. Berdoanya kembali. Kemudian setelah itu, tahun depan dia kembali lagi. Dia mendengar suara itu. Dan dia memanggil, wahai polisi, bolehkah saya berbicara? Kemudian dia membawa anak laki-lakinya. Dia katakan, ingatkah engkau tahun lalu saya berdoa demikian, kemudian engkau menasihati demikian. Kemudian nak ceritakan bagaimana kisah. Kata si anak tersebut, saya merinding. Kata si anak tersebut, demi Allah ketika bapak saya berdoa setelah engkau nasihati dengan doa yang baik-baik untuk saya, pada saat itu juga saya di daerah saya diberikan petunjuk untuk bertobat kepada Allah SWT. Jangan pernah remehkan doa. Lisan orang tua sangat tajam, mempunyai kesempatan yang sangat besar di sisi Allah SWT. Doa baik atau doa. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau tadi kembali pertanyaan, kalau seandainya sudah di dalam sholat, maka tidak boleh kita batalkan sholat. Ya. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, tidak boleh kita batalkan. Berdasarkan ayat la tubtilu amwal, janganlah kalian batalkan amal. Dan perluasan dari jawaban pertanyaan tadi, hati-hati lisan kita terhadap anak-anak. Doakan sebaik-baiknya, karena doa orang tua sangat kabul.
Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang paling pertama, da'watul walid, doa orang tua. Tidak ditolak doanya oleh Allah SWT. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita sebagai orang tua atau orang tua kita sudah mendoakan keburukan untuk kita atau kita mendoakan keburukan untuk anak kita? Maka balas dengan kebaikan agar doa yang keburukan tadi terangkat. Wallah. Nah, yang di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambung mengenai pertanyaan doa terus, kalau teman kita mempunyai anak yang katakan belum pergi, tapi disarankan untuk sholat dulu, takut nanti kenapa-napa di jalan, itu doa atau Gimana? kalau kita anak itu mau pergi, kita menyarankan sholat dulu sebelum pergi, itu nantinya kalau nanti kenapa-napa di jalan, kalau belum sholat itu doa atau apa? Oh enggak, tetapi itu perakiraan kita saja. Cuma kita bukan doa ya. Kalau kita sedang berdoa, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita katakan bahwa berdoa, sholatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada engkau. Kalaupun ternyata dia belum sholat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yang kedua, Ustaz, kalau kita menjadi makmum dengan sholat yang tidak dikeraskan, kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah, itu kita menyelesaikan atau kita ikut? Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Diikuti apa? Fa idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Meskipun Al-Fatihah kita belum selesai. Ya. Apalagi kadang-kadang ada sebagian makmum yang lama baca Al-Fatihahnya. Maka pada saat itu ikutilah ini. Kenapa? Karena yang menjamin sholatnya makmum adalah para imam, dan itu berat tugas jadi imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Begitu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka kalaupun belum selesai Al-Fatihahnya, sedangkan imam sudah ruku, karena kalau kita menyelesaikan takut ketinggalan rukuknya, dan berarti ketinggalan ruku kita ketinggalan rukunnya. Maka pada saat itu kita mengikutinya. Boleh menambahi sedikit, ya beberapa detik, asalkan jangan sampai terlalu lama. Karena ada sebagian orang yang terlambat di dalam sholatnya, ada sebagian lain yang kebalikannya terlalu cepat. Dua-duanya tercela. Yang benar adalah mutaba'ah, mengikuti imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Baik. Ya, baik. Mic-nya dekat. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali mematikan handphone ketika bunyi dan suara, ketika posisi kita sedang bersedekah, sedangkan handphone itu di bawah. Karena pernah ada suatu konten bahwa ketika seseorang itu mematikannya dengan posisi sedikit mirip dengan ruku, itu dianggap membatalkan sholat Islam. Ya, tentunya di sini pergerakannya tidak sampai kepada bergerak yang berlebihan. Karena kan kita mengatakan tadi itu adalah hajat keperluan. Wal hajat tuqaddaru biqadariha. Itu batasannya. Hajat dibatasi dengan keperluan. Kalau di luar batas keperluan sampai seperti dia mengerjakan sampai ruku, apalagi sampai sujud, apalagi sampai duduk, ya. Apalagi misalkan tasnya di bawah, habis itu tasnya ditumpuk-tumpuk loh. Nah, itu kan di luar hajat. Hajat itu maksudnya HP-nya dalam kantong kita, bergeraknya tidak terlalu memposisikan kita banyak bergerak, hanya sekedar satu kali klik. Allah. Nah, itu benar, itu kontennya benar. Jangan sampai seperti orang sedang ruku, karena berarti dia mengerjakan gerakan sebelum yang lainnya. Nah, silakan. Pertanyaannya agak keluar dari topik.
beberapa waktu yang lalu saya mampu untuk sholat isya, tapi tidak tahu kalau imamnya itu sedang qasar. Jadi setelah salam dan 2 rakaat salam, beliau meminta kita semua untuk melanjutkan sholat 2 rakaat untuk menerangkan berkait. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini sering terjadi, misalkan kami juga safar di sebuah daerah, kemudian mungkin karena daerah tersebut ingin mendengar suara ustadz, ingin sholat diimami oleh ustadz, maka akhirnya mereka mengatakan, saya sudah bilang, saya musafir, biar yang lain saja imam. Maka enggak apa-apa Ustaz, nanti kami menambah. Bolehkah seperti itu? Asal hukumnya boleh. Seorang musafir jadi imam untuk yang mukim boleh. Dalilnya ada beberapa dalil, di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang intinya beda niat antara imam dengan makmum boleh. Sholatnya si imamnya yang musafir, sedangkan makmumnya yang mukim diperbolehkan. Atau kebalikannya, makmumnya yang imamnya yang mukim, kemudian sholatnya makmumnya yang musafir boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya adalah kalau imamnya sholat 2 rakaat, maka makmum yang mukim wajib menambah 2 rakaat. Karena dia mukim, wajib menambah 2 rakaat. Taib. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang mukim. Terutama yang imam ratib, yang imam biasa. Makanya saya kadang-kadang kalau seandainya ada imam yang merupakan kebiasaan di masjid tersebut, saya katakan beliau lebih aula, biar lebih utama untuk sholat di hadapan dan menjadi imam di hadapan para makmum. Jadi boleh. Nah, dan lagi cukup kiranya ya. Demikian ini yang bisa disampaikan, dan saya berharap sekali lagi ini tinggal 2 nomor waktu-waktu sholat yang terlarang, kemudian yang paling terakhir nomor 15 paling penting, yaitu tata cara pelaksanaan sholat. Maka jangan sampai absen sehingga kita benar-benar mengetahui tata cara sholat, dan setelah itu baru kita masuk ke dalam bab yang baru, belajar rukun Islam, rukun yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Dalam beberapa riwayat rukun yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi dalam kitab kita rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah semangat kita lagi untuk belajar rukun Islam, karena sudah begitu lama kita belajar sholat, beberapa bulan baru kita masuk ke dalam perkara yang baru, yaitu tentang zakat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.